ngapain nih? Nah, kali ini kita bakal podcast ngebahas tentang kenakalan remaja. Tapi sebelum itu, kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenalan nih biar disayang. Guys, nama aku Berliana Satya Dewi, biasa dipanggil Liana. Halo guys, nama aku Kamila Cinta Salsabila, biasanya dipanggil Cinta. Hai guys, nama aku Sakila Azhara, biasa dipanggil Lala. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih sama kalian. Gimana sih rasanya jadi remaja? Jadi remaja itu kadang capek tapi ada senangnya juga. Mungkin capeknya karena sekolah ya, karena kita kan juga posisinya tuh kita udah tingkat yang atas gitu kan. Jadi mungkin capeknya karena tugas atau apapun itu. Tapi senangnya tuh kita tuh bisa belajar lebih banyak lagi tentang teman-teman gitu, atau enggak tentang pelajaran yang kita minati gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana nih jadi remaja? Bener sih kayak apa yang diomongin Lala. Mungkin karena kita sekarang udah di fase yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, jadi mungkin sekarang agak lebih berat ya. Karena apalagi sekarang udah pakai kurikulum merdeka yang aduh tugasnya pusing ya, banyak banget. Itu sih, Iya. ini sih. Berarti jadi remaja tuh ada capeknya, ada senangnya juga kan? Iya. Nah, tapi pasti juga ada ketakutan sendiri nih jadi remaja. Nah, ketakutan yang kalian alamin tuh apa sih? Ketakutan aku sih ya itu takut banget punya temen yang udah nyentuh narkoba gitu, karena dengan kita berteman dengan mereka, kita tuh takutnya tuh kita kayak terjerumus ke lingkungan mereka gitu. Kalau kamu gimana? Bener juga sih kayak apa yang Lala omongin. Takutnya kita jadi salah pergaulan. Karena biasanya sih kalau anak-anak remaja gitu kan masih ada kepo-keponya ya. Jadi diajak temennya, ayo cobain ini, ayo biar ya gengsi lah ya. Iya. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, tapi kalian pernah ngerasain sendiri nggak sih kayak dampak dari mereka gitu, entah yang narkoba tadi atau mungkin teman kalian yang udah minum-minum atau ngerokok atau segala macamnya yang menurut kalian tuh kurang baik gitu? Kalau aku sih ada ya dampaknya, karena dampaknya itu kalau yang narkoba itu jadi tuh dia tuh kayak pemikirannya tuh kayak mungkin udah kotor gara-gara narkoba, atau enggak kayak pemikiran kotor tuh dengan kata apa ya, jadi tuh bukan kotor karena hal-hal aneh, karena mungkin dia udah kayak mikirnya tuh oh iya gue mau mabuk hari ini gitu-gitu. Jadi nggak susah untuk konsentrasi Iya, gitu. konsentrasinya sudah terganggu gitu. Kalau menurut aku sendiri sih dampak yang Bisa dirasakan orang sekitar. yang bisa dirasakan orang sekitar itu pasti yang pertama itu kita punya perasaan buat kayak ngejauhin apa namanya, Orang tersebut ngejauhin pelakunya, karena pasti kita juga nggak mau kena imbasnya ya. kena dampaknya dari yang mereka lakukan itu ya kan. Terus yang kedua itu pasti pelaku ini tuh susah banget untuk diajak berkomunikasi karena mereka pasti udah punya dunia sendiri karena ketercanduannya itu. Terus yang ketiga tuh mereka dapat menurunkan kesadaran dan akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kalau misalkan mereka nih kan biasanya pulang, biasanya kan yang dilakukan kegiatan tersebut kan dilakukan biasanya di malam hari ya kan. Iya. Nah mereka tuh pasti banyak banget orang-orang dari kita lihat yang di berita-berita itu, banyak banget dari yang anak zaman sekarang pulang Pacokan mabok. mobil ya biasanya kan. Iya, gitu. pasti kan mereka pada Iya. bawa kendaraan sendiri kan. Nah itu mereka karena habis melakukan hal-hal yang tidak lazim ini, mereka dapat menyebabkan kecelakaan yang itu bikin dampak buruk nggak cuma ke dia doang, tapi ke orang lain juga yang nggak salah. Ya, karena kalau misalkan dia nabrak orang kan dia Iya. yang rugi, kita juga rugi, semuanya rugi kan ya. Iya, betul. Berarti dampaknya tuh banyak banget gak sih? Terus juga bahaya banget. Iya bener banget sumpah. Iya, buat si pelakunya, terus juga buat orang sekitarnya. Lebih banyak sih dampak buruknya ya, karena Iya. nggak ada yang benar dari tindakan itu. Iya, benar banget. itu juga tindakan ilegal kan, Iya. narkoba kan ilegal ya. Nah, kalau udah tahu dampaknya tuh bahaya banget ya, kita tuh harusnya ada tips and triknya nggak sih biar terhindar dari perilaku yang nggak baik kayak gitu? Ada sih pastinya. Paling tips and triknya kalian tuh jangan ngejauhin dia. Kalian tuh
apa ya, Ngebantu dia ya. ngebantu dia buat ke jalan yang lebih baik lagi. Aku tahu kok pasti itu susah banget buat dia, tapi Buat dia kalau dan buat kita iya, ya. bener banget. Tapi dengan cara dia kayak gitu, pastinya tuh dia tuh kayak pasti ada tujuan yang kayak, oh iya, gue harus kayak gini gitu. Tadi juga nggak baik buat kesehatan gue. Iya, mungkin juga dia begitu karena mungkin kesepian kali Iya, ya. mungkin juga karena masalah keluarga, depresi gitu kan, Kita bisa harus jadi. bantu. Iya, kita tuh harus bantu walaupun kayak mungkin susah ya ngebantunya, karena ngebujuk orang yang kayak gitu tuh susah banget. Kayak bahkan tuh harus pakai tenaga yang lebih gitu untuk nyuruh dia buat masuk ke jalan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Karena jujur aja pecandu narkoba itu banyak banget loh buat anak-anak zaman sekarang itu. Bahkan kayak anak SMP pun udah jadi pada- hal lumrah ya udah buat hal zaman baik sekarang gitu. itu. Iya. Udah jadi hal yang Menurut kayak, mereka benar Oh, gitu. iya. mereka tuh bener gitu, kayak oh iya gue kayak gini, gue merasa keren gitu. Oh iya, sekarang tuh kayak gitu ya. Kalau misalkan malah melakukan hal salah, menurut mereka tuh keren. Iya, keren banget Kan? gitu. Mungkin karena buat up di sosial media atau apapun mungkin. Kalau menurut Cinta sendiri gimana tuh? Nah, kalau menurut aku sih agak lain ya dari pendapat Lala. Kalau menurut aku tuh untuk supaya kitanya nggak ikut kecemplung sama si pelaku itu, mungkin bisa kita milih-milih temen tuh dipilah-pilih dulu, kayak Iya. kayak misalkan kita lihat ini dia kayak gini nih, kayaknya harus gue jauhin deh supaya kita ke kitanya tuh nggak ada dampaknya gitu loh. Tapi nggak yang kayak tiba-tiba ngejauhin banget gitu. Mungkin kayak kita bisa kita kasih pengertian, kita kasih Space dikit Heeh. buat kita Berarti ngejelasin. kita membatasi diri ya jatuhnya. tapi nggak yang kayak dimusuhin banget gitu, enggak. Jadi Cuma kita ada batasan kayak, aja. kayak cuma membatasi diri, dan mungkin aja biar dia tuh kayak sadar perbuatan dia tuh salah Iya. gitu. Dan juga tuh nggak ditemenin itu juga bukan karena apa-apa, mungkin karena takut kita tuh terjerumus Iya, sama iya. lingkungan mereka juga gitu. Malah takutnya jadi nyebar kemana-mana ya. Iya. Nah, ini aku mau ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Kalau kalian tiba-tiba diajak kayak gitu, apa yang kalian lakukan? Pasti bakalan nolak ya, karena aku tahu pada dasarnya tuh narkoba itu bukan hal yang baik, dan itu juga kayak bukan yang bikin happy, terus bikin Malah bikin stres gak sih? iya bener banget. Terus itu juga bikin bikin imun tubuh kita tuh jadi turun gitu. Kondisi kesehatannya menurun Iya ya bener pastinya. banget. Terus kamu? Sih udah pasti tolak keras ya, kayak nggak ada hal positifnya yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Jadi kayak buat apa? Jadi pasti ditolak gitu. Sekian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa jadikan pembelajaran. Oh iya, kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Pantun gak sih, La? Oh iya, pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Bye bye.